Di awal tahun ini pemerintah tancap gas untuk memperkuat dan memperluas kerjasama internasional pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pemerintah melakukan gerilya untuk menggait investor dari berbagai negara, misalnya seperti ke Singapura, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Dengan Korea Selatan misalnya, pemerintah melalui Kementerian PUPR mengajak pemodal negeri gingseng berinvestasi di sektor ketersediaan air baku, pengembangan ekonomi, dan transportasi. Kementerian PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin cukup lama. Terlebih sebelumnya, Kementerian PUPR telah bekerjasama dengan Keywater telah memiliki pengalaman teknologi dan kapabilitas yang sangat baik di sektor pengelolaan air. Di samping itu, lanjut dia, Indonesia dan Korea Selatan memiliki nota kesepahaman tentang kerjasama teknis pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang akan menjadi landasan mekanisme bilateral, serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara. Adanya forum ini menjadi starting point kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan, terutama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sudah ada MOU sebagai landasan kerjasama dan personali Indonesia merasa sangat nyaman dan terbuka kalau kerjasama dengan Korea Selatan, kata Basuki saat menghadiri acara Korea Indonesia New City Cooperation Forum. Forum itu dihadiri oleh 16 perusahaan asal Korea Selatan sebagai calon investor IKN. Kalau ingin infrop Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada pengembangan IKN Nusantara. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga ingin memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia, jelas Basuki. Sementara itu, Menteri Pertahanan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Woon Hee-ryung berharap melalui forum yang digelar kemarin, kedua negara dapat menciptakan nilai-nilai dan peluang kerjasama baru. Sebelum Korea Selatan, pemerintah lebih dulu mengantongi 20 surat ketertarikan atau letter of intent perusahaan swasta Singapura yang ingin berinvestasi di IKN. Kepastian itu didapat setelah Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Singapura. Lee Hsien Loong mengungkapkan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara serta visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota pintar dan hijau. Singapura dengan senang hati mendukung visi Presiden. Kami akan berkontribusi melalui knowledge sharing dan bergabung dalam kegiatan R&D atau penelitian dan pengembangan. Ia juga mengungkapkan salah satu nota kesepahaman atau MOU yang dihasilkan dalam pertemuan itu mencakup kerjasama peningkatan kapasitas berbagai pengetahuan dan penelitian untuk mendukung perencanaan dan pengembangan Nusantara sebagai kota pintar dan berkelanjutan. Selain menyatakan ketertarikan para pelaku usaha Singapura terhadap pembangunan IKN, Lee menyampaikan pihaknya akan mendorong pelaku usaha Singapura untuk hadir dalam forum investor IKN yang akan dilaksanakan Mei mendatang. Saya menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, kami menantikan forum investor yang direncanakan pada bulan Mei untuk menunjukkan kepada para investor apa yang ditawarkan Nusantara dan untuk menarik minat mereka pada pembangunan tersebut. Kami akan mendorong pengusaha dan perusahaan Singapura untuk berpartisipasi dalam forum ini, ungkapnya. Melengkapi minat pebisnis Korea Selatan dan Singapura, akhir bulan lalu Kementerian Perhubungan menggelar pertemuan dengan para investor Jepang. Melalui Japan Indonesia Economic Committee of Kaideran Event, forum bisnis tersebut dihadiri sekitar 90 pelaku bisnis asal negeri matahari terbit. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Budi Karya Sumadi membeberkan sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan di IKN. Di sektor darat, pemerintah akan membangun sistem angkutan umum massal berupa bus rapid test
autonomous minibus, dan autonomous BRT. Kemudian di sektor perkeretaapian akan dibangun kereta api bandara Sepingan dari Transit Oriented Development Karangjoang Balikpapan hingga IKN sepanjang 47 km dan dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Sementara di sektor transportasi udara akan dibangun bandara VVIP IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang akan dibangun untuk menerima tamu kunjungan atau tamu kenegaraan dan kegiatan pemerintahan dengan jarak tempuh perjalanan darat 40 km dari istana. Selanjutnya di sektor laut akan dibangun dermaga wisata dan pelabuhan kontainer. Pembangunan di sektor-sektor tersebut diharapkan pemerintah melibatkan partisipasi swasta. Pembangunan infrastruktur di IKN membutuhkan biaya yang besar. Maka dari itu dibutuhkan pendanaan kreatif non-APBN seperti melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dan skema konsesi yang melibatkan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Selama ini menjadi target utama dalam mendanai pembangunan dan pengembangan IKN. Sementara itu hingga Maret 2023 pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan di Kecamatan Sepaku sudah mencapai 23%.